Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ferdin Amir. Saya akan mempresentasikan hasil review saya dari link YouTube yang berjudul Snacket Fishing, memancing ikan gabus, tugas mata kuliah pemilihan ikan bersirip, Fakultas Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Baik, langsung saja kita masuk di latar belakang. Memancing secara luas adalah suatu kegiatan menangkap ikan yang bisa merupakan pekerjaan, hobi, olahraga luar ruang atau outdoor, atau kegiatan di pinggir atau di tengah danau, laut, sungai, dan perairan lainnya dengan target seekor ikan. Atau bisa juga sebagai kegiatan menangkap ikan atau hewan air tanpa alat atau dengan menggunakan sebuah alat oleh seorang atau beberapa pemancing. Namun dalam praktik dari hasil buruannya, tidak semua kegiatan memancing ikan selalu membawakan hasil seekor ikan. Memancing ikan dapat juga diartikan tidak saja untuk menangkap ikan, namun juga dapat menangkap kodok, penyu, ikan lain, cumi-cumi, gurita, dan bahkan paus. Baik, selanjutnya kita masuk pembahasan. Memancing ikan juga dapat dibedakan berdasarkan alam buruannya, yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, memancing ikan air laut, dan yang kedua, memancing ikan air tawar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang memancing ikan air tawar dengan target ialah ikan gabus. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Pada materi kali ini kita membahas mengenai memancing ikan gabus. Ikan gabus adalah salah satu jenis ikan air tawar yang bersifat karnivora atau pemakan daging, yang banyak terdapat di perairan Asia Tenggara, khususnya Thailand, dengan nama latin Channa striata. Ikan gabus ini terdapat di perairan dangkal seperti sungai dan rawa dengan kedalaman sekitar 40 cm dan menyukai tempat yang berarus tenang. Dalam proses pemijaan, spesies ini memiliki kebiasaan membangun sarang berpusat di antara vegetasi di lingkungan hidupnya. Para ahli menyatakan bahwa ikan gabus membuat sarang yang berbentuk busa di sekitar tanaman air rawa dan perairan dangkal dengan arus lemah. Oleh karena itu, sangat cocok jika melakukan kegiatan memancing di air tersebut. Baik, kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan memancing ini yaitu yang pertama, untuk menangkap ikan, kedua, sebagai hobi seorang yang memberikan efek menyenangkan, ketiga, memancing juga bertujuan menjaga kebugaran tubuh karena dapat memancing terdapat aktivitas yang melatih fisik. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu metode. Ada banyak metode atau teknik dari memancing yang kerap digunakan oleh para pemancing, diantaranya yaitu yang pertama dengan tangan. Menangkap ikan dengan tangan dapat dilakukan pada perairan dangkal seperti di sungai kecil menggunakan roll pancing dan sinar atau biasa disebut memancing tangan. Di sungai-sungai berair dangkal dapat dilakukan dengan tangan atau throat trickling. Kedua, dengan tombak. Mata tombak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan dapat dengan cara menombak lebih mudah daripada dengan tangan, dan cara itu sudah digunakan sejak lama oleh manusia. Yang ketiga yaitu harpun. Harpun yaitu alat tangkap yang berbentuk tombak dengan menggunakan tali yang panjang. Baik, selanjutnya yaitu tali pancing. Pada saat ini, cara menangkap ikan paling favorit dan praktis secara dapat dilakukan secara sendirian ialah dengan menggunakan tali pancing yang disebut juga senar. Pada ujung senar dipasang satu atau lebih mata kail, yang mana setiap mata kail diberi umpan hidup atau umpan tiruan. Menangkap ikan dengan cara ini dapat dilakukan di pinggir sungai, danau, tepi laut, dan bahkan di tengah laut dengan menggunakan perahu. Nah, dalam konten video kali ini, channel yang diberi tugas oleh saya yaitu menggunakan tali pancing pada saat menangkap atau memancing ikan gabus.
Baik, materi selanjutnya yaitu D, kelebihan dari metode yang digunakan. Adapun kelebihan dari metode yang digunakan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dilihat dari penggunaan kail pancing yang tidak mulur dan memudahkan para pemancing dalam mendeteksi getaran dari sinar pancing, sekaligus meningkatkan persentase umpan untuk terkait dengan sempurna dibandingkan dengan metode menangkap ikan dengan jaring ataupun penangkapan, karena membutuhkan waktu yang lama dan pemasangan yang cukup merepotkan. Baik, yang kedua, penggunaan umpan tiruan sangat baik karena umpan tiruan ini dapat digunakan berkali-kali dibandingkan dengan umpan hidup yang cepat habis. Maka dari itu penggunaan umpan tiruan itu dapat digunakan begitu lama karena ikan dapat memakannya tetapi tidak dimakan ke semua, sehingga dapat digunakan terus menerus. Baik, materi selanjutnya yaitu E, kelemahan dari metode yang digunakan. Adapun kelemahan dari metode yang digunakan yaitu mengenai umpan yang digunakan adalah umpan tiruan seharusnya digunakan umpan hidup seperti cacing tanah dan lain-lain, karena cacing tanah selain mudah didapatkan juga mempunyai bau amis yang menyengat dan sangat ampuh menarik ikan-ikan gabus. Kelebihan menggunakan umpan cacing tanah ini tidak hanya dimakan oleh ikan gabus saja, namun ikan predator jenis lainnya juga bisa dimakannya. Baik, materi selanjutnya yaitu saran perbaikan. Adapun saran dalam konten ini mengenai pelaksanaan kegiatan mancing ini yaitu diperlukan adanya kehati-hatian dalam kegiatan ini karena bisa hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti di gambar ini. Keselamatan merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan setiap kegiatan, baik memancing ataupun kegiatan lainnya. Terima kasih. Ya, itulah hasil dari presentasi saya. Semoga apa yang dapat saya presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.